Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik. Saya adalah praktisi bisnis digital. Salah satunya saya aktif ya di dunia internet marketing sejak kuliah. Ya. Artinya udah lebih dari 10 tahun saya lebih aktif di dunia ini. Nah, di video ini saya memberanikan diri lagi untuk membiasakan kebiasaan yang harusnya baik ya, sharing-sharing, berbagi pengalaman, berbagi insight, berbagi case study. Nah, mohon maaf jadi kalau ternyata karena saya udah lama nggak sharing jadi agak kaku gitu ya, agak kurang fleksibel mungkin di cara berkomunikasinya. Ya ini coba-coba lah ya untuk saya bisa aktif kembali, mengkalibrasi niat saya lagi untuk bisa berbagi. Karena untuk saya pribadi saya bisa melalui banyak hal ya, salah satunya berkat perjuangan dan belajar di dunia internet marketing. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen sharing tentang bagaimana seorang e-commerce atau internet marketers melakukan lompatan ya. Artinya bukan hanya sekedar pertumbuhan biasa tapi lompatan. Kalau lompatan berarti kan dia pertumbuhannya itu luar biasa cepat, masif dan emang sustain. Nah, yang terpenting sustainnya juga. Jadi percuma lompat kalau nggak sustain ya. Nah ini sebenarnya ini observasi pribadi saya ya selama mungkin setahun 2 tahun terakhir ya, tentang dunia e-commerce saat ini seperti apa sih khususnya after covid ya. Nah saya melihat emang ada banyak perbedaan ya, ada e-commerce ya, ada new e-commerce menurut saya membagi itu kedua hal lah ya. Jadi mungkin sekarang ini banyak new e-commerce ya dengan mindset baru, dengan hal-hal baru gitu ya. Dan banyak hal lah. Nah, di video ini saya pengen sharing dulu tentang observasi saya atau riset saya pribadi tentang anak-anak e-commerce yang bisa melakukan lompatan. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya, pelajarannya, siapa tahu bisa cocok gitu ya. Nah, saya melihat ini dari beberapa circle saya pribadi, kemudian dari orang lain yang saya mungkin amati, kenapa sih dia bisa melompat gitu ya. Nah, saya bagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah ada aspek non teknis, yang kedua adalah teknis. Nah, kita coba bahas yang non teknis dulu ya. Nah, kenapa sih seorang e-commerce itu bisa melompat ya? Pertama, nah ini salah satunya adalah momentum. Jadi tanpa momentum ya pertumbuhannya akan biasa saja. Jadi momentum itu adalah salah satu kontribusi terbesar yang saya observasi untuk seorang e-commerce itu melakukan lompatan secara bisnis ya. Jadi omsetnya naik, profitabilitasnya juga naik, cashnya juga naik ya. Nah ini di drive salah satu terbesarnya adalah momentum ya. Jadi momentum itu ternyata sangat penting ya jika kita ingin melompat secara signifikan. Nah, momentum ini ternyata di drive juga sama dua hal, yaitu momentum dari sisi produk, kemudian momentum dari sisi platform. Jadi emang harus dua-duanya ketemu nih. Jadi nggak bisa produk saja, nggak bisa platform saja, ya. Jadi produknya apa, ya, dapat momentumnya. Kemudian platform yang dipakai juga dapat momentumnya, ya. Jadi emang ya dua-duanya harus ketemu, ya. Kalau produk ya bisa produk fisik, produk digital atau yang lainnya. Kalau platform ya platform dalam konteks platform itu untuk mencari trafficnya apa gitu ya. Bisa sosial media ya yang sekarang mungkin lagi hit TikTok ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang bisa memanfaatkan momentum di TikTok ya akhirnya dan produknya juga dapat momentum ya akhirnya bisa besar gitu ya. Itu saya lihat di circle saya dan di saudara-saudara saya ya yang jadi internet marketing itu ya. Kemudian yang kedua adalah mereka itu bertemu orang yang tepat. Nah, bertemu orang yang tepat itu seperti apa sih? Yang pertama mungkin definisinya bisa ketemu investor yang tepat ya. Karena seorang internet marketing ya butuh uang apalagi sekarang COD gitu ya. Atau dia ketemu dengan produsen yang tepat. Atau bisa jadi
dia ketemu tim teknis yang tepat. Tim teknis di sini mungkin bisa advertiser, content writer, dan sebagainya lah. Jadi emang definisi bertemu orang yang tepat itu bisa banyak hal yang emang melengkapi sisi dia saat ini, kelemahannya di mana gitu ya. Jadi gak harus bertemu orang banyak kuncinya ternyata, tapi bertemu orang yang tepat. Nah tapi paradoksnya, untuk bertemu orang yang tepat kita harus bertemu orang banyak ya. Kita harus sering-sering ketemu, kopdar, silaturahim, berkunjung. Nah di perjalanan itu nanti itu kita ketemu orang-orang yang tepat tuh. Jadi buat teman-teman ya mau gak mau emang harus rajin-rajin nih silaturahim gitu ya. Ya. Nah yang ketiga yang gak kalah penting adalah keberanian di scale up. Ingat ya, ini berani scale up, bukan nekat scale up, beda ya. Kalau berani itu dia ditunjang dengan data yang komprehensif ya, kemudian didukung juga dengan mengambil keputusan yang ya berani. Misalnya kenapa si e-commerce A 5 kali lipat lebih besar dibanding e-commerce B misalnya, ya karena dia 5 kali lipat lebih berani dibanding e-commerce B ya. Jadi aspek non teknisnya berdasarkan observasi saya, 3 hal ini yang penting nih ya. Momentum, kemudian bertemu orang yang tepat, kemudian keberanian di scale up. Mungkin sementara sharing-sharing saya sampai sini dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nextnya saya lanjutkan dengan aspek-aspek teknisnya seperti apa ya. Ini pertama kali saya bikin video lagi, jadi saya mencoba mengalir saja, tidak berusaha untuk perfeksionis. Biasanya saya agak sedikit perfeksionis, tapi ya sudahlah, ini yang penting saya bisa sharing dulu ya. Mudah-mudahan substansinya bisa teman-teman dapat ya. Makasih sebelumnya sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.